Halo, selamat siang pemirsa. Polisi periksa 9 saksi selidiki penyebab terbakarnya speedboat yang menewaskan 6 orang termasuk Cagup Maluku Utara, Beni Laos. Saya Reza Helmi, inilah seputar IDU Siang selengkapnya. Sedan mewah parkir di Jalan Suryo Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Meski berusaha dipadamkan, api terlanjur menyambar ke seluruh bagian mobil. Penyebab kebakaran dari korsleting listrik. Akibat kebakaran, kemacetan parah terjadi dari arah Senopati menuju ke Jalan Kapten Tendean. Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Percikan api berasal dari korsleting rumah kontrakan. Warga nekat memanjat tembok rumah untuk memadamkan api. Pengguna mabuk minuman keras diamankan warga di Jalan Cipinang Muara 3, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Karena memberontak, tangan dan kaki pelaku terpaksa diikat. Sepekan terakhir, pelaku kerap mengamuk, meresahkan keluarga dan warga. Pelaku menyerang orang tuanya lantaran permintaan uang untuk bermain judi online ditolak. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa 9 saksi selidiki penyebab terbakarnya speedboat yang menewaskan 6 orang termasuk Cagup Maluku Utara, Beni Laos. Hasil pemeriksaan sementara, operator lalai saat pengisian BBM. Terbakarnya speedboat yang menewaskan Beni Laos, Cagup Maluku Utara nomor urut 4 di dermaga Pelabuhan Bobong, Maluku Utara masih diselidiki polisi. Akibat kebakaran, Beni Laos dan 5 penumpang lainnya meninggal dunia, termasuk Esther Tantri, anggota DPRD Maluku Utara. Sementara Sherly Coanda, istri Beni Laos, bisa menyelamatkan diri. Berarti cuma murni kelalaian pengisian BBM. Maksudnya kelalaian BBM itu percikan dari api atau seperti apa? Kelalaian pada saat pengisian itu. Saat kebakaran, puluhan penumpang loncat dari kapal berupaya menyelamatkan diri. Sebagian korban berusaha menolong korban lain yang terjebak di dalam kapal. Speedboat terbakar saat akan bertolak dari desa Bobong ke desa Kawalo untuk berkampanye. Kebakaran terjadi saat operator kapal mengisi BBM. Jenazah Beni Laos dibawa ke Luwuk menggunakan helikopter Polair untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sebelum meninggal, Beni Laos sempat menyebarkan postingan kemesraan bersama istrinya, termasuk foto bersama warga yang ditemui selama berkampanye. Pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos saat ini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat. Ratusan karangan bunga memenuhi halaman Rumah Duka Sentosa. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Amrina Rida di Rumah Duka Sentosa. Rida, selamat siang. Apa informasi terbaru yang ada di sana? Iya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kami melaporkan langsung dari Rumah Duka Sentosa yang merupakan rumah duka tempat disemayamkannya jenazah dari calon gubernur Maluku Utara Beni Laos, di mana untuk jenazahnya ini sudah tiba kemarin malam begitu, dan hingga hari ini memang masih disemayamkan. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Reza bahwa Beni Laos meninggal dunia akibat kecelakaan ledakan kapal speedboat yang terjadi pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 di Pulau Taliabu, Maluku Utara ketika sedang akan melakukan kampanye. Kalau kami melihat sebenarnya di area rumah duka sendiri hingga kini memang masih dipenuhi adanya karangan bunga yang dikirimkan oleh sejumlah tokoh politik, lalu juga kerabat-kerabat begitu. Salah satunya adalah dari Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu juga dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun tadi juga terlihat ada karangan bunga yang dikirimkan. Dan tadi baru saja pagi hari ataupun juga sekira pada pukul 9 ataupun juga
hingga 10 pagi. Tadi ada salah satu sahabat dari Beni Laos yakni Kombes Pol Ade Ari yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang datang ke rumah duka Sentosa untuk melayat begitu. Ketika tadi tiba, tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari langsung masuk ke dalam untuk berbincang dan juga untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Beni Laos yang rencananya akan dimakamkan pada esok hari di San Diego Hills, Jakarta Pusat. Demikian, kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Rida yang melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi berikutnya, kapal motor pengangkut puluhan penumpang tenggelam di perairan Pulau Air, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Penyelamatan puluhan penumpang kapal berlangsung dramatis. Santai dulu. Pelan. Kapal motor Salsabila karam di perairan Pulau Air, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. 32 korban, balita dan orang dewasa tercebur ke laut. Pegang semua ya, Pak. Ya. Evakuasi di tengah gelombang tinggi dan angin kencang berlangsung dramatis. Menyelamatkan para korban, tim rescue damkar melemparkan jaket pelampung. Satu persatu korban kemudian ditarik ke kapal rescue. Nggak apa-apa, Kapal motor Salsabila mengangkut 32 penumpang, termasuk 5 ABK dan 2 balita. Meski terombang-ambing di tengah laut, seluruh korban selamat dan dibawa ke RSUD Pramuka. Yang kami dapat di TKP yaitu adalah kapal sudah mengalami kandas karena lambung kapal sudah terisi air yang sangat banyak. Untuk informasi, titik awal berangkatan dari Pelabuhan Muara Angke. Kapal ini berangkat dari Muara Angke menuju Pulau Kelapa. Kapal tenggelam karena bagian lambung kemasukan air akibat cuaca buruk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Pemirsa, puluhan pengunjung tercebur ke danau setelah jembatan gantung penghubung danau buatan di Taman Cadika, Kota Medan putus. Jembatan putus diduga akibat kelebihan kapasitas. 50 pengunjung berteriak setelah tercebur ke dalam danau buatan di Taman Cadika, Kota Medan, Minggu sore. Sebagian besar korban bergantungan memegang besi jembatan agar tidak tenggelam. Sementara sejumlah pengunjung di daratan yang melihat kejadian histeris. Petugas dibantu pengunjung pun mengevakuasi korban tercebur. Tali seling jembatan gantung putus akibat kelebihan kapasitas. 6 lebih sore pas taman mau ditutup kan, mungkin tamu-tamu pada berbondong-bondong buat pulang. Mereka melintasi jembatan over capacity yang seharusnya 20 orang, jadi diperkirakan tadi ada 50 orang. Pasca kejadian jembatan ditutup tidak boleh dilintasi lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang jalan lintas nasional di Kabupaten Pakpak Barat hingga lalu lintas terputus. Banjir bandang dan tanah longsor juga membuat 10 desa di Kabupaten Karo dan Dairi terisolir. Bukannya menjauh, sejumlah warga nekat mendekati banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang jalan lintas nasional di Simberuna, Kabupaten Pakpak Barat. Banjir bandang membawa material batu besar, kayu, dan lumpur. Akibatnya jalan lintas yang menghubungkan Kota Medan menuju Aceh sempat putus. Banjir berarus deras juga menerjang 10 desa di Kabupaten Karo dan Dairi, Sumatera Utara, membuat panik warga. Hanya banjir longsor menutup akses jalan membuat 10 desa ini terisolir. Banjir bandang akibat hujan deras disertai angin kencang. Secara transportasi terputus dari dunia luar akibat longsoran tanah dikarenakan curah hujan yang tinggi tadi. 107 jiwa terdampak diungsikan ke SDN 1 Juhar menunggu perbaikan dan evakuasi material longsor. Dari Sumatera Utara, tim kontributor iNews melaporkan. Arek Surabaya pasti nggak asing lagi dengan lumpia, makanan khas yang menjadi buruan pecinta kuliner. Di Surabaya, Jawa Timur ada sebuah kampung yang sebagian warganya memproduksi lumpia. Kami punya informasinya untuk Anda. Pemandangan menarik
mewarnai kampung warga di kawasan Ngaglik, Surabaya, Jawa Timur. Sebagian besar warga memproduksi lumpia. Rumah lumpia milik Kasno berdiri sejak tahun 2005 salah satunya. Sejak pagi, karyawan Kasno sibuk menyiapkan kulit lumpia, kemudian diisi sayuran toge dan wortel dibaluri tepung terigu. Digoreng hingga warna lumpia kecoklatan, hingga lumpia disajikan bersama cabai rawit dan saus khusus, dijamin bikin ketagihan. Di mana itu? Di Solo, Jogja, itu kita datangi Solo, Jogja, Lamongan, sama Malang, sampai Pasuruan, Sidoarjo juga. Ya, kalau ada event sepak bola. Ini makanan khas Surabaya atau gimana? Makanan khas Surabaya. Satu lumpia dibanderol harga Rp7.000 hingga Rp10.000. Kampung lumpia di luar Surabaya juga diburu pecinta kuliner datang dari Sidoarjo, Gresik, Lamongan, hingga Yogyakarta dan Solo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Seorang petugas dishub keracunan setelah meminum air aki yang disimpan di dalam kulkas di kantornya. Dari mana asal air aki tersebut? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, ratusan emak-emak dan pelajar di Karawang mengamuk merusak warung remang-remang yang diduga menjadi lokasi prostitusi. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, warga yang sedang nongkrong tiba-tiba ditodong pistol oleh orang tidak dikenal. Sebuah ambulans yang berada di antrian pembelian solar di SPBU di wilayah Semarang, Jawa Tengah dengan keranda yang telah dikeluarkan dilarang untuk mengisi BBM. Pihak Pertamina menyebut sopir ambulans melanggar prosedur karena membeli BBM subsidi dengan meminjam QR Code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberi voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans membenahi dokumen kendaraan dan QR Code. Kesal karena tak kunjung ditertibkan polisi, ratusan emak-emak bersama pelajar siswi di Karawang, Jawa Barat menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Sementara para penghuni dan perempuan yang diduga sebagai PSK kabur meninggalkan lokasi. Sekelompok pemuda di kawasan Cicendo, Kota Bandung didatangi sejumlah orang tak dikenal yang mengacungkan senjata api. Pelaku juga merampas ponsel dan memukuli korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang petugas dishub keracunan setelah meminum air aki yang disimpan di dalam kulkas di kantornya. Polisi selidiki siapa yang meletakkan air aki tersebut ke dalam kulkas. Hadi Sukamto, ASN Dishub Pemkot Pasuruan merintih kesakitan dirawat di RSUD Bangil Pasuruan usai minum air aki tanpa sengaja. Korban yang piket di UPT Parkir Wisata Kota Pasuruan mengambil air dalam botol kemasan di dalam kulkas kantornya karena haus. Namun setelah minum, korban muntah-muntah serta mengeluhkan panas di tenggorokan dan perut. Rekan korban yang melihat kemudian mengetes air dan terkejut ternyata air yang diminum air aki. Lokasi kantor korban di parkir wisata, banyak keluar masuk kendaraan wisata, diduga ada orang tak dikenal meletakkan air aki. Gimana kau tahu? Ya di tes itu kan ditumpahkan itu kan rusuh. Oh. Itu habis minum langsung muntah bagaimana? Langsung muntah. Langsung muntah ya? Karena kan airnya dingin, kan nggak terasa. Tertelan. Ya, mungkin kami nunggu dulu hasil lab, karena juga kami belum tahu. Keluarga juga tadi ya ketemu masih tidak begitu banyak komunikasi, Pak. Jadi saya juga belum. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dishub akan memasang CCTV dan melarang awak bus masuk ke dalam kantor. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Jangan lengah saat mengawasi anak. Seorang remaja putri dihipnotis dan diperkosa pria Parubaya. Korban tidak menyadari adiknya ditinggalkan di warung. Dari kamera CCTV, kakak beradik perempuan dibonceng pria Parubaya di Jalan Desa Jambur, Padang Mata Tinggi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku dan korban berhenti di warung membeli minuman. Adik korban ditinggalkan di warung. Dalam pengaruh hipnotis, sang kakak RR mengikuti kemauan pelaku dibawa ke hutan.
Korban 16 tahun dianiaya dan diperkosa. Korban ditemukan warga dalam kondisi tanpa busana. Korban masih dirawat di RSUD Panyembungan, Mandailing, Natal. Waktu itu beli lagi beli apa bang? Beli minuman. Oh, minuman. Tetap dengan dua anak itu? Iya, tetap bersamaan sama dua anak itu. Polisi kesulitan mengungkap identitas pelaku karena warga tak mengenali pelaku. Sementara korban trauma berat belum bisa diminta keterangan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ditinggal sang istri kesayangan, Ikang Fauzi kembali berkarya. Saat menyanyi di panggung lintas Melawai, Ikang meminta penonton untuk ikut mendoakan almarhumah istri tercinta. Salam terakhir buat Ikang Dewan. Salam terakhir menjadi lagu pilihan Ikang Fauzi untuk mengenang Marissa Haque, sang istri tercinta yang telah pergi untuk selamanya. Di panggung lintas Melawai di Taman Kota Peruri, Ikang menyanyikan sejumlah lagu lawasnya. Penyanyi rocker era 80-an ini juga meminta penonton ikut mendoakan almarhumah istrinya. Saat manggung dalam konser Nicky Astria dan Atik Sibi di Balai Sarbini, Ikang kembali mengajak penonton mendoakan istrinya. Isabella Fauzi, putri sulungnya, ikut bernyanyi satu panggung. Ini Isabella, anak saya Isabella. Kayak ibunya. Tak ingin larut dalam kesedihan, kedua sahabat mengajak Ikang bernostalgia. Di era paling ganteng nih waktu itu. Iya, masih ada kesempatan lah. Iya. Termasuk memuji kegantengan Ikang Fauzi sebagai rocker di era tahun 80-an. Kembali ke panggung, memberikan semangat baru untuk Ikang Fauzi. Kalian luar biasa semuanya, mohon doanya. Ya, semangat karena kita nyanyi bareng-bareng. Dan tadi ada Al-Fatihah buat Marissa juga. Saya salut Ikang yang begitu tegar ya. Memang ya usia di tangan Tuhan. Tapi juga setiap cobaan itu pasti ada maksud. Ikang Fauzi dan Marissa Haque pertama kali bertemu di syuting film Tinggal Landas Buat Kekasih di tahun 1984. 38 tahun menikah, pasangan ini dikaruniai 2 putri, Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang santri tewas tersengat listrik saat bermain PlayStation di rumahnya di Batang, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Di tengah wacana pembukaan ekspor pasir laut, 2 kapal keruk ilegal bermuatan 20.000 meter kubik pasir laut diamankan di perairan Batam, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan kapal Zosun 9 dan 8 dan kapal Cheng 6 saat melakukan penyedotan pasir laut di perairan Nongsa, Batam. Kapten kedua kapal keruk tak bisa menunjukkan dokumen izin pengerukan dan penambangan pasir. Kapal membawa 20.000 meter kubik pasir laut, 16 abk ditahan, 2 diantaranya warga negara Indonesia. Aktivitas ilegal ini merugikan negara hingga ratusan miliar per tahunnya. Presiden Joko Widodo dan Kapolri saling memberikan penghargaan. Kapolri memberikan medali penghargaan Loka Praja Sambraksana kepada Jokowi, sementara Jokowi menerima tanda penghormatan Nugraha Sukanti kepada 7 satuan Polri. Momen saling memberikan tanda kehormatan ini dilakukan pagi tadi di tengah apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober. Dalam apel yang digelar di Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jokowi memberikan tanda kehormatan Nugraha Sukanti yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden kepada Polri. Sementara medali kehormatan Loka Praja Sambraksana merupakan
memberikan tanda kehormatan dan apresiasi Polri untuk Presiden Joko Widodo dalam pengembangan Korps Bayangkara. Apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diikuti 15.000 personel. Baharkam Polri. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga dapat Anda lihat di okesen.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.